Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam GKM Menyapa pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-38. Sekali lagi, Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa Yesus sepertinya membiarkan kita bergumul sendirian? Kita merasa bahwa Yesus sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan kita. Kita mengalami sebuah pergumulan, sebuah permasalahan yang tidak selesai-selesai, Bapak Ibu. Bukannya selesai, tapi masalah yang lain datang. Dan sepertinya kita sulit menjalani setiap pergumulan-pergumulan tersebut. Dan kita merasa Tuhan membiarkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dialami oleh murid-murid ketika dalam satu peristiwa di mana mereka berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan sebuah perahu, Bapak Ibu. Dan perahu yang mereka tumpangi itu mengalami kendala, yaitu ada angin ribut, ada ombak besar yang membuat perjalanan mereka sedikit terganggu, Bapak Ibu. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca menunjukkan pada di momen itu, di momen murid-murid sedang takut, momen murid-murid sedang bergumul, perahu mereka hampir terbalik, air sudah masuk, kondisinya kacau. Dan di situ firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dan di momen itu murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu, seakan-akan Tuhan Yesus tidak peduli dengan mereka. Yesus hanya tidur di tengah-tengah mereka sedang bergumul besar sedemikian rupa. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya adalah, benarkah Yesus tidur? Benarkah Yesus tidur menunjukkan bahwa dia tidak peduli? Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar satu bentuk bagaimana Tuhan itu unik dalam memelihara kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidur di momen seperti itu bukan menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Tapi ketika Yesus tidur, bukankah itu sedang menunjukkan bahwa apa yang terjadi itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan? Apa yang murid-murid alami bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang Yesus bisa handle. Kalau Yesus saja tidur, dia adalah sang pemilik alam semesta ini. Bukankah itu adalah hal yang keren, Bapak Ibu? Dia tahu itu bukan masalah besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian selanjutnya firman Tuhan mengatakan di ayat 39, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi hidup kita yang penuh dengan begitu banyak pergumulan, dan kita merasa Yesus seperti membiarkan kita, itu sebenarnya adalah momen di mana Tuhan mau ajarkan kita apa artinya beriman, apa artinya percaya, apa artinya berserah. Dan pada saat ini Yesus menanyakan hal yang sama kepada kita. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan kita,
menjalani pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, mari kita percaya satu hal, bahwa Allah peduli, Allah mengasihi kita. Allah tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Dia punya cara yang unik untuk memelihara kita. Dan selamat berproses menjadi pribadi yang dewasa, bertumbuh di dalam iman melalui setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini. Tuhan berkati setiap kita. Shalom.